Ini gue sama Holik ini satu angkatan 2016 jurusan Pendidikan Agama Islam FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, sebelumnya kan udah dikasih tahu nih. Pres Holik ini ketua HMJ PAI 2019 plus 2020. Nah, ya. Gimana itu HMJ itu? Alhamdulillah HMJ sekarang masih jalan ya, walaupun kondisinya lagi pandemi. Terus kawan-kawan yang sekarang menjabat sebagai ketua pun masih mencoba untuk menjalankan program-program kerjanya seadanya lah ya. Karena sekarang keadaannya lagi kayak gini ya, paling acara-acaranya secara online gitu Ji. Gue tuh agak bingung gitu loh. Kenapa? Harusnya kan semester kayak kita ya, semester 9 itu udah nggak ngejabat apa-apa, terutama di tingkat jurusan. Kalau tingkat fakultas atau universitas mungkin masih gak apa-apa ya. Nah, kira-kira apa sih yang membuat lu jadi 2 periode ini? Ya, kalau kita tarik permasalahannya sekarang karena pandemi ya. Sebenarnya karena harusnya pun pemira atau pemiluas sekarang udah dilaksanakan di awal bulan lalu gitu, awal bulan lalu tahun ini. Karena kemarin pun kan agak ngaret waktu pemira pertama gue sebagai ketua itu di bulan Maret. Itu juga harusnya udah bulan Desember tapi baru dilaksanakan Maret. Harusnya tahun ini pun harus Maretnya udah pemira gitu. Karena pandemi jadi diundur, nggak tahu sampai kapan. Gitu ya, sih Ji. Harusnya ya bersyukur aja lah kita karena di generasi sekarang kepemimpinan, kepengurusan itu dapat bonus 1 periode meski ya begitu. Bonus ya, kayak kita kalau ambil positifnya kita bilang bonus lah. Bonus pengalaman gitu. Pengalaman dan juga ya kita masih harus belajar lah, nggak apa-apa buat ngisi waktu menurut gue gitu sih. Iya benar sih. Tapi dari yang gue lihat ya sebenarnya 2 periode ini kan gak sengaja kan ya. Iya betul. Gak sengaja. Jadi mungkin pertama karena faktor sistem yang dari awal memang belum begitu jelas. Iya. Ditambah di tahun ini kita ketemu sama pandemi, ya otomatis bakal nambah waktu periode kita kan. Nah juga menurut gue sih ini permasalahan juga ya, karena mayoritas senior lah kalau nyebutnya atau kakak-kakak tingkat yang katakan semester 5, 7, 9 ke atas itu kan harusnya harus sudah mengubah periodenya lagi. Jadi udah mulai masuk ke periode yang baru. Terutama semester 9 ini yang lagi sibuk-sibuknya mungkin ngerjain skripsi. Iya. Tapi malah ikut ngejabat. Kira-kira itu ngaruh gak sih sama studi lo? Ngaruh banget ya. Karena beberapa ketua HMJ di Tarbiyah pun ada yang malah udah wisuda gitu. Jadi mereka udah jadi alumni, udah ngambil ijazah gitu, masih ngejabat sebagai ketua HMJ. Itu kan yang lucu. Terus kemudian sebenarnya lagi sibuk-sibuknya banget itu sekarang semester 7 yang ngejabat sebagai wakil gue dan juga BPH 2 gue. Kenapa? Karena mereka sekarang setelah melakukan KKN, sekarang mereka lagi PLP gitu. Dan juga angkatan kita nih yang sekarang semester 9 lagi sibuk-sibuknya skripsi. Nah ini makanya di BPH pun kemelutnya banyak gitu. Jadi kawan-kawan sibuk dengan urusan masing-masing. Kayak gitu sih. Itu juga pengaruh banget buat studi gue dan kawan-kawan. Terus itu kira-kira gimana tuh pengaturannya? Kan katakan BPH lah terutama yang semester 9 sama semester 7 itu kan dua-duanya dihadapkan dalam kondisi yang tidak mengenakan dalam menjalankan roda organisasi. Nah melihat dengan kondisi itu karena gak mungkin juga pemilwa dilaksanakan sekarang-sekarang. Kalaupun mungkin ya pasti online ya kan ya. Nah kira-kira apa sih solusi ke depannya gitu loh? Apakah harus di reshuffle pengurus atau mungkin memandatkan ke PLT atau sebagainya gitu? Ini sebenarnya apa yang pernah kita bahas waktu di kepengurusan kan ya. Gue pernah bahas sama teman-teman BPH sebelumnya, sebelum gue share ke kawan-kawan koordinasi. Jadi di susunan atau di struktur HMJ itu ada BPH, ada koordinasi yang isinya di koordinasi itu para kadep. Lu termasuk juga kan itu kan. Ya dan juga pengurus gitu. Teman-teman pengurus ada 3 grup itu. Nah, sebelum gue share kayak pengen ngadain reshuffle, gue juga udah ngebahas sama kawan-kawan BPH kalau misalnya struktur kepengurusan ini harus dirubah karena udah nggak efektif gitu. Kawan-kawan udah pada, khususnya kita yang semester 9 udah pada sibuk dengan urusan masing-masing, skripsi, beban lah ya buat studi kita.
tapi masih harus mikirin hal-hal teknis kayak proker gitu loh. Apalagi prokernya udah harus selesai di tahun kemarin gitu loh. Makanya harus banget reshuffle, tapi tidak diizinkan oleh birokrasi gitu loh. Harusnya udah banget reshuffle ini, wajib banget reshuffle. Kenapa? Karena ya selain buat regenerasi juga buat efektivitas inilah teman-teman di HMJ gitu. Iya, soalnya kan ada sebagian lah teman-teman kita yang udah sidang atau mungkin lebih parahnya tuh udah wisuda. Karena kan kalau nggak salah yang pernah gue baca kan, kalau misalnya udah wisuda, otomatis kan status aktif mahasiswa itu udah nggak berlaku lagi. Iya, betul. Dan dengan mahasiswa dengan status tidak aktif itu kan, ya berarti dengan sendirinya akan menghapuskan kewajiban dia sebagai mahasiswa termasuk dalam organisasi intra kampus ini. Iya. Nah, maka dari itu kalau misalnya memang tidak boleh reshuffle dari atasan, terus apa solusinya? Karena nggak mungkin mereka yang udah mungkin aktif di luar sana, udah wisuda, harus ngurusin hal-hal teknis program kerja atau segala macamnya gitu loh. Harusnya ya, karena ini pun sempat dibahas juga di rapat dengan para dekanat. Kawan-kawan ini yang sudah sidang khususnya, yang sudah mau wisuda, udah pada minta diganti, tapi nggak bisa serta-merta diganti gitu aja gitu. Karena ada ART-nya kan yang membahas buat pergantian ketua dan wakil ketua itu. Kita masih nunggu sih keputusan dari kebijakan dari dekan gimana baiknya untuk struktur HMJ. Karena kalau misalnya kita masih nunggu kayak gini-gini aja ya nggak bakal kelar-kelar gitu. Sampai gue wisuda, sampai teman-teman pada wisuda masih ngejabat aja gitu, dan teman-teman yang di bawahnya pun nggak kebagian pengalamannya kayak gitu loh, Ji. Ya benar, soalnya kalau kita lihat ya asumsi dalam beberapa bulan ke depan, setidaknya pasti ada teman-teman kita yang bakal sidang. Iya, betul. Ya, kalau misalnya tidak ada pergantian pengurus di tahun ini, bakal vacuum of power gitu loh di HMJ terutama di organisasi yang lebih tinggi lagi, Dema F, Dema U, Sema F, Sema U. Iya. Tadi juga gue lihat nih, kebetulan gue lihat di IG-nya Sema, katanya mau ada pemilwa online. Iya, itu isu-isunya, tapi belum tahu kapannya lah, atau entah belum diekspos sama mereka. Iya. Berarti kan dalam waktu dekat lah. Katakan mungkin kalau mengikuti budaya yang sebelum-sebelumnya itu ada di akhir tahun. Iya. Pemira dan semacam lah, pemilwa ya sekarang namanya. Pemilwa. Iya, pemilihan mahasiswa. Pemilihan keterwakilan gitu. Karena sekarang untuk mekanismenya pun berbeda dengan mekanisme sebelumnya kayak gitu. Makanya diganti juga namanya. Iya benar. Nah berarti kalau misalnya di keep sampai akhir tahun, otomatis kita cuma penghabisan doang nih orang-orangnya. Iya betul. Cuma nunggu aja ini. Makanya harusnya ya teman-teman yang di atas gitu, bukan teman-teman sih tapi bapak ibu yang terhormat yang sekarang sedang menjabat, bisa lah gitu bagaimana caranya mengadakan pemilu. Kayak tahun kemarin aja, kita berkaca dengan tahun kemarin e-voting, gak harus datang langsung ke kampus kan, jadi bisa pemilihan di rumah masing-masing, tetap menjaga jarak dengan protokol kesehatan. Bisa sebenarnya kalau mau diusahakan gitu, karena lingkupnya masih kecil gitu kan di satu kampus. Tapi nggak tahu kenapa, nggak tahu sih gue kenapa sampai sekarang ini ditunda, itu gue masih nggak tahu. Padahal di periode sebelumnya, di saat e-voting belum terlalu dibutuhkan, dijalankan. Sekarang yang udah dibutuhkan, kayak gitu lagi. Ya e-voting dengan segala dinamikanya lah ya. Betul. Ya itu loh, maksud gue harusnya di instansi pendidikan apapun itu harus ikut beradaptasi sama kehidupan ini kan, sama kondisi kayak begini. Kita melihat beberapa sektor lain di saat pandemi mulai beradaptasi, membuat kebijakan-kebijakan tertentu, tapi kadang kebijakan di instansi pendidikan nih, terutama kampus kita ya mungkin ya, kayaknya mungkin kalau gue boleh kritik ya, belum begitu ada yang benar-benar terlihat perubahannya. Cuma sebatas merumahkan para warganya, sivitas akademikanya dengan sistem yang belum begitu dikembangkan. Contohnya kan seperti ini, kita belum lihat lah misalnya kayak etikat baik kampus, soal terutama kalau dalam organisasi nih, soal pemilwa belum ada kejelasan. Harusnya kan katanya awal tahun mengganti periode yang kependek, sebelumnya kan pendek tuh, terhitung bulan Mei ya kalau nggak salah ya. Aktifnya ya. Iya kan, di pemilihannya bulan Maret. Iya.
Maret 2019. Terus raker ketemu, sebelum raker tuh bulan Mei lah pokoknya kan. Iya. Itu juga dipotong sama libur lebaran kan. Tuh Di- kan. Pendek lah untuk jangkanya. Dan harusnya pun kalau misalnya ikut periodisasi biasa berarti harusnya di bulan November atau Desember berakhir. Ya. Kalau itu terjadi kan itu cuma beberapa bulan ya, 6 bulan, kurang dari 6 bulan mungkin. 5 bulan lah. Iya, sekitar 5 bulan sampai Hmm. akhir tahun. Mungkin kalau gua ngelihatnya di periode sebelumnya itu kita di extend aja karena cuma 6 bulan, akhirnya di extend beberapa bulan, ternyata makin morot aja. Iya betul. Bahkan yang isunya bulan Maret aja nggak jalan juga. Harusnya sih emang isunya yang awal-awal emang Maret udah diadakan pemilu kan. Ini urusan siapa sih? Pemilwa ini urusan kampus apa SEMA? Urusan sebenarnya kalau untuk ini ya apa terkait pemilu ini sudah dibahas. Kita ada sidang kan waktu itu dengan para keterwakilan para pejabat kampus, khususnya para ketua HMJ, ketua DEMA, ketua SEMA se-UIN. Itu udah sidang, udah setuju mau mengadakan pemira waktu itu. Sampai akhirnya diganti dengan pemilwa. Tapi ketika dibahas kembali dengan para warek, kemudian para rektor, dengan rektor dan para warek, masih ada aja yang nggak pas gitu loh. Kayak masih ada pro kontranya. Makanya nggak terlaksana sampai akhirnya pandemi, ditambah dengan pandemi, ya udah makin molor aja, makin nggak jelas. Kayak gitu sih, Ji. Oh iya, wajar sih. Soalnya kalau kita tuh nggak bisa nyalain pandemi ya, karena ini kan sesuatu yang nggak bisa diprediksi. Iya. Harusnya kalau bisa berkaca ke belakang, yang harus kita benahi kritis itu adalah sistem kalau menurut gua. Karena nggak bisa begini dong. Karena misalnya kalau kita udah punya apa ya, timeline atau alur waktu yang ditentukan sama pihak kampus, harusnya kita ikutin sama hal itu. Termasuk kayak berapa waktu yang lalu nih, ada kalender akademik kan yang mengatakan bahwa salah satu agenda yang wajib kan contohnya kayak wisuda, Iya. disnatalis yang nggak bisa diundur lah secara waktu ya, tapi tetap dilaksanakan. Dan Kenapa? itu bisa. Iya, kenapa maksudnya nggak dimasukin juga gitu loh ke jadwal ini? Mungkin itu bukan jadwal akademik, tapi lebih ke agenda kampus yang memang harusnya dilaksanakan secara rutin. Karena kalau misalnya nggak ada kepastian kapannya dari tahun ke tahun, yang ada nanti ini bisa jadi permainan di atas gitu loh. Iya. Mulai dari katakan dari pihak kampusnya dimundur-mundurin atau dimaju-majuin, ataupun dari pihak semanya yang semuanya tuh gemar berpolitik. Ini kan imbasnya ke pengurus berikutnya gitu loh. Iya, kalau kita ngomongin kayak gitu ya di UIN nggak terlepas semuanya dari kepentingan, Ji. Iya, seru banget emang. Seru emang. Tapi ya lagi-lagi harus mengorbankan sesuatu lah. Karena sebenarnya untuk jadwal atau tanggalnya tidak ditetapkan, tapi untuk bulannya itu udah ditetapkan dari tahun ke tahun kan. Iya, semenjak kita semester 1 pun hampir dilaksanakan di bulan Desember. Iya. Tapi benar. karena kemarin terakhir di 2019 ada beberapa hal yang memang mengharuskan untuk diundur, akhirnya diundur. Dan juga beberapa dengan halnya itu apa ya? beberapa hal banyak ya, karena ada salah satu yang gue dengerin ya isunya, yang gue denger, ada salah satu fakultas khususnya HMJ-nya itu persyaratnya nggak lolos. Waduh. Kayak persyaratan untuk menjadi ketuanya itu nggak diloloskan oleh KPU-nya gitu. Jadi kayak nggak terima, kemudian banding terus. Jadi akhirnya molor. Harusnya ya ada ketegasan dari masing-masing ya. Cuman gue ya terlepas dari itu semua, itu mainan politik lah di UIN, kepentingan lah. Ya nanti mungkin teman-teman ngerasain lah ya. Betul. Gimana serunya perpolitikan UIN. Bahkan seru banget, tapi yang kemarin aja kan KPU-nya yang masalah juga kan. Iya. SK-nya berkali-kali diganti lah, di demo juga. Ini aduh. Karena UIN kan bisa dibilang miniatur politik Indonesia. Gue belajar sih, maksudnya kayak di UIN pun kita belajar kayak gimana kita mengambil sikap dalam politik yang ada di Indonesia melalui kita pembelajaran praktis yang dilaksanakan di UIN tuh kayak dikit-dikit jadi ngerti gitu loh. Iya benar. Kenapa pemerintah kayak gini, kemudian kenapa para wakil rakyatnya kayak gini, kita pun jadi tahu, oh di UIN juga pernah kita ngerasain kayak gini kan. Iya. Jadi kita belajar lah. Iya. Yang ambil sisi positifnya. Kadang kita ngelihat panas-panasnya doang nih, ribut-ribut, berantem apa, tapi kan ada pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil gitu. Betul. Terutama ini secara tidak langsung ini ada pendidikan politik praktis yang kita hadapi di kampus. Mulai dari
penarikan massa, kampanye, sampai ke penyoblosan, bagai ke ya agitasi propaganda yang Iya, itu seru yang sih. seru-serunya tuh di situ. Nah. Mungkin kalau teman-teman yang baru pertama kali, apalagi sekarang di masa pandemi, mungkin belum begitu melihat ya Betul. dinamika kampus Ciputat yang sangat penuh Dengan drama ya. Iya, drama-drama begini. Drama kampus itu seru tapi. Ini teman-teman lihatlah ya, insya Allah. Ya awal tahun sih diperkirakan mungkin. Bukan awal tahun tapi awal semester nanti semester 2. Bisa lah kalau Katanya kata Kajur PAI sih selambat-lambatnya mungkin semester 2 kalau keadaan udah membaik. Tapi kalau keadaan sudah membaik sekarang, akhir tahun ini diadakan pertemuan untuk tatap muka di PAI ya. pertemuan kuliah. Itu kapan di validnya? Di akhir tahun kata Pak Haris waktu kita ngobrol berdua itu, kata beliau itu kalau keadaannya udah membaik ya, maksudnya diperlukan lah adanya tatap muka ini sebagai bentuk tentulah. Silaturahmi mungkin antar mahasiswa dengan dosen. Kemudian mereka kan juga belum tahu kan bagaimana sosok Kajur, juga belum tahu gitu. Ya, cuma lihat di layar aja. Iya, cuma di layar doang, itu nggak tatap muka. Kemudian juga mungkin ada yang sampai sekarang mahasiswa baru belum pernah datang ke UIN. Iya, belum Ya kan, belum kita. menginjak ke kampus UIN gitu loh. Makanya perlu diadakan. Kata beliau sih kalau nggak akhir tahun mungkin awal semester baru gitu. Ya, semoga aja lebih cepat lah ya, semoga pandeminya cepat selesai dan kita bisa merasakan panasnya Ciputat lagi lah. Sepakat sih. Ciputat posesif sih. Iya benar.